Kakang Prabu. Paduka pamit ke Demak. Katanya mau memperdalam ilmu agama. Lah kok mampir ke Cirebon bawa oleh-oleh bojo anyar. Ngapunten, kula ingkang lepat, kula ingkang meksa. Saya yang meminta agar saya dilarikan ke Sumedang Larang, Kakang Mbok. Dan lagi bukan istri, tapi mantan pacar. Sebelum aku menikah denganmu, kan gitu ya? Iya, Kang Mas. CLBK. Cinta lama kembali bersemi, cinta lama bersemi kembali, Kakang Mbok. Ngapunten. Gusti Prabu, monggo panjenengan keluar ruangan dulu. Saya mau ngomong satu lawan satu, ngomong dari hati ke hati dengan perempuan ini. Jangan saling menyakiti ya. Baiklah, aku tidak akan memperpanjang cerita. Si Menopati Anggaweria sudah melapor ke saya. Kalau Kausan Ulun atau Raden Angkawijoyo telah menyulik Harisbaya, istriku. Loro ati. Betul, Gusti Prabu. Menurut hemat saya, kalau hal itu memang benar, adalah penghinaan besar terhadap Kesultanan Cirebon. Ampun, Gusti Prabu. Perintahkan saya sekarang juga. Perintahkan hamba untuk menghukum Kausan Ulun, menghukum Angkawijoyo. Perintahkan saya akan berangkat sekarang juga untuk meluluh lantahkan Sumedang Larang sebelum tahu Sumedang dimakan oleh manusia. Angkat sekarang juga. Pasukan Cirebon berangkat. Keempat, patih andalanku, Jaya Perkasa, Adipati Wiradijaya, Paman Kondang Hapa dan Terong Penyok. Maaf, hamba minta Gusti Prabu, jangan panggil saya Terong Penyok, panggil saja Bintoro atau Pancerbuana. Itu nama asli saya, nama kecil. Kalau Terong Peyot, nama pseudonim. Maknanya makna peyorasi. Peyorasi tidak enak didengar. Ngapunten loh Gusti Prabu. Ya wis. Patihku kabeh. Semua patih-patihku. Saya mendengar kabar Cirebon mau menyerang Sunda Larang, Pasundan Larang, gegara Ratu Harisbaya
saya bawa lari ke Sumedang Larang. Ngapunten Paduka. Nggih ngapunten Paduka. Paduka yang memulai, Paduka harus yang menyelesaikannya. Kok gitu? Paduka, menurut hemat saya, merebut istri seorang raja berarti mengajak perang. Prabu, apalagi yang merebut juga seorang raja. Tapi menurut saya, kesalahan adalah hal yang paling benar, dan kebenaran adalah hal yang paling salah. Maksudnya Gusti Prabu, maksudnya Kakang Prabu Paduka pamit ke Demak, katanya mau memperdalam ilmu agama. Lah kok mampir ke Cirebon bawa oleh-oleh bojo anyar. Nah, setelah lama kemudian tahu-tahu ketika kita berempat mau ke Demak, mau belajar agama, mampir ke Cirebon. Nah, ternyata ketemu dan dia sudah menjadi suami Raja Cirebon. Dengar-dengar dia nggak nyaman dengan suaminya karena terpaut jauh usianya. Kalau saya melarikan dia itu salah, tapi menurut saya sebuah kebenaran. Memang benar saya melarikan Gusti Ratu Harisbaya itu dalam rangka memang saling cinta, CLBK. Tapi kebenaran itu disalahkan. Oh, maksudnya itu. Oh, begitu. Tapi menurut saya Paduka tetap salah. Gusti Prabu, Paduka yang salah. Ya, melanggar undang-undang perkawinan saat ini, undang-undang pernikahan larangan. Loh, kok sekarang kesalahannya dilempahkan pada saya? Padahal dulu ketika mau membawa kabur Ratu Harisbaya, saya akan rundingan dengan kalian berempat. Ngapunten Gusti Prabu, waktu itu saya nggak tahu kalau ternyata Ratu Harisbaya itu istri Raja Cirebon, Pangeran Girilaya. Oh, ngeles. Alasan kan cari aman. Nggih Gusti Prabu, benar. Ternyata Ratu Harisbaya malah saat ini sudah mengandung 2 bulan saat kita bawa lari. Gusti Prabu ngapunten, saya tidak ikut-ikutan. Saya juga idem Gusti Prabu. Saya cuci tangan, setelah itu makan. Cuci tangan itu maksudnya tidak ikut-ikutan, tidak ikut tanggung jawab. Ngapunten Gusti Prabu. Saya juga. Kalian berempat kok malah begitu? Kan kalian berempat ini mantan patih andalannya ayah Anda. Sebelum menghilang ada surat wasiat, disuruh gabung, disuruh mengabdi ke saya.
Maaf, Gusti Prabu, ini hanya mau tanya saja. Ketika istri pertama Paduka tahu, apa komentarnya? Saya disindir habis-habisan pakai lagu yang berjudul Bojo Loro. Butuh lambi anyar sing ana jero lemari, tapi bojo anyar sing kok pamer nang aku. Kakang Prabu, Paduka pamit ke Demak, katanya mau memperdalam ilmu agama. Lah kok mampir ke Cirebon bawa oleh-oleh bojo anyar. Ngapunten, kula ingkang lepat, kula ingkang meksa. Saya yang meminta agar saya dilarikan ke Sumedang Larang, Kakang Mbok. Dan lagi bukan istri, tapi mantan pacar. Sebelum aku menikah denganmu, kan gitu ya? Iya Kang Mas. CLBK, cinta lama kembali bersemi, cinta lama bersemi kembali, Kakang Mbok. Ngapunten. Gusti Prabu, monggo panjenengan keluar ruangan dulu. Saya mau ngomong satu lawan satu, ngomong dari hati ke hati dengan perempuan ini. Jangan saling menyakiti ya. Terus gimana cerita selanjutnya, Paduka? Saya intip dari lubang kunci pintu maksud saya. Saya pikir Nyimas Cukang Gedeng Waru, istri pertama saya, murka besar, saya pikir. Ternyata Gusti Prabu, ternyata hanya marah-marah. Itu sama saja, Gusti Prabu. Karena kalian mantan patih setia ayah anda Prabu Pangeran Santri, maka kepada siapa lagi aku harus minta tolong kalau tidak kepada kalian berempat yang saya juluki Patih Empat Sekawan. Maaf Gusti Prabu, menurut hemat saya peristiwa ini sudah kehendak Sang Widi, dan kita sebagai makhluk ciptaannya hanya bisa pasrah dan berusaha. Betul Gusti Prabu, apapun perintah Paduka akan kami lakukan dengan sepenuh hati, walaupun jiwa, walaupun nyawa taruhannya. Oh begitu. Kalau begitu, tolong hadang pasukan Cirebon di perbatasan. Jangan sampai masuk wilayah Sumedang Larang, karena saya tidak mau Sumedang Larang dijadikan ajang peperangan. Paduka Empat Sekawan siap mengawal Paduka, mengamankan Sumedang Larang. Paduka duduk manis di keraton
bersama 2 istri Paduka. Hamba akan menanam pohon. Hamba akan menanam pohon hanjuan ini di perbatasan pintu masuk gerbang wilayah Sumedang Larang. Gusti Prabu, bila suatu saat daunnya rontok, berarti hamba mati di medan pertempuran. Tapi bila pohon hanjuang ini tumbuh dan bertambah besar, berarti hamba unggul dalam peperangan. Ayo teman bertiga, ikut saya. Apunten Gusti Prabu. Teman-teman, hanjuang ini sudah saya tanam di perbatasan dari wilayah kita. Ayo kita cegat. Manakala pasukan Cirebon sudah sampai di tempat ini, harus kita kalahkan. Siap? Siap. Oke, 4 sekawan siap. 4 sekawan. Hai, siapa kamu? Saya prajurit 4 sekawan dari Sumedang Larang. Tanya, penduduk Sumedang Larang nggak ada yang cantik ya? Kok rajamu nyuri-nyuri rajanya Cirebon? Bukan urusan saya. Cinta lama bersemi kembali. Mati! Hei, 4 sekawan sing jenenge Terong Peyot, saya pengen tahu kesaktianmu, Terong Peyot. Adipati Wijaya, 4 sekawan, saya pengen tanding denganmu. Wah. Sang Yang apa? Kondang apa? Ayo tandingi aku. Bala tentaramu dari Cirebon sudah mati semua. Kamu nggak mau nyerah? Ampun, minal aidin wal faidin ya. Mohon maaf lahir batin. Kami mau pulang ke Cirebon. Saya siap jalan mundur. Cirebon kalah dengan 4 sekawan. Teman-teman memang luar biasa kalian. Oke, sekarang sisa prajurit Mataram yang sedang berlari, saya kejarnya.
Bagaimana sobat-sobat? Kita menunggu sudah lama. Kakang Jaya Perkasa mengejar sisa musuh, tapi nggak kembali-kembali. Atau mungkin Kakang Jaya Perkasa mati yo Kang Mas. Bisa jadi masalahnya dia sendirian. Bisa jadi dia terjebak. Bagaimana kalau kita pulang saja? Ini adalah perbatasan. Kita lapor ke Gusti Prabu. Begitu. Ayo. Gusti Prabu, sudah 1 bulan ini keberadaan Kakang Jaya Perkasa tidak ada kabarnya. Terakhir saya mendengar kabar, ternyata beliaunya masih hidup. Apa? Masih hidup. Malah sekarang ini dalam perjalanan ke sini, Tuan, sepertinya Kakang Jaya Perkasa tidak terima. Bertiga kami tinggal. Kemudian Paduka dan rakyatnya melarikan ke hutan dalam rangka menyelamatkan. Itu dia sepertinya. Gusti, mengapa Sumedang larang Paduka tinggalkan? Tidakkah Gusti percaya pada hamba? Oh, Jaya Perkasa, aku panik sebagai raja ketika mendengar kabar bahwa kamu sudah meninggal. Aku memikirkan menyelamatkan rakyatku. Setelah mendengar kabar kamu mati di medan perang. Paduka menyelamatkan rakyat atau menyelamatkan kedua istri Paduka? Mengapa Paduka tidak melihat pohon hanjuang yang saya tanam, yang hamba tanam di perbatasan, sekarang tumbuh subur? Maksudku, saking paniknya saya lupa akan hal itu. Begitu ada kabar kamu tewas, aku ambil jalan pintas, lari ke hutan. Hapunten Gusti Prabu, siapa yang bilang ke Paduka kalau saya tewas? 3 sahabatmu, 3 sahabat saya, Wijaya, Kondang Apa, dan Terong Peyok. Iya. Ayo dulur, ikut saya melihat pohon hanjuang. Permisi Gusti Prabu. Sahabat-sahabat sejatiku, ini pohon hanjuang masih hidup, malah tambah besar. Bahkan tumbuhnya seperti hanjuang raksasa. Apa ini? Saya lempar ke penjuru supaya semua orang menanam pohon hanjuang. Batara Dipati Wijaya sahabatku, Batara Dipati Wijaya sahabatku, mana kesetiaanmu?
aku ditinggal. Maafkan aku. Minta maaf, ini maafmu. Sang Yang Kondang Hapa, maafkan, jangan bunuh aku, jangan tusuk aku. Lemparkan saja aku ke Citengah. Begitu. Tiada maaf bagimu. Ini Terong Peyot yang akunya setia sampai mati. Maafkan, saya jangan ditusuk. Lebih baik saya dilempar seperti tadi sampai di Cibungur. Begitu. Bintoro sahabatku atau Pance Buana, maafkan aku. Bandara Dipati Wijaya sahabatku, mana kesetiaanmu? Aku ditinggal. Maafkan aku. Minta maaf, ini maafmu. Sang Yang Kondang Hapa, maafkan, jangan bunuh aku, jangan tusuk aku. Lemparkan saja aku ke Citengah. Begitu. Tiada maaf bagimu. Warga masyarakat di sini, janganlah kamu mengabdi pada pemerintah yang tidak mau menghormati jasa para pahlawannya. Aku Jaya Perkasa. Nanti kalau aku mati, mayatku jangan dibaringkan, tapi kuburkanlah dengan posisi duduk, supaya kalian tahu duduk permasalahan mengapa aku membunuh dan melempar ketika sahabatku 4 sekawan.